Pengertian iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Perhatikan contoh iklan layanan masyarakat berikut. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat, "Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayuran." Tujuan iklan di samping adalah agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat mengajak. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan, "Ayo dan marilah." Ketiga, ditulis secara menarik. Yang keempat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Selanjutnya, unsur-unsur iklan. Ada beberapa bagian atau unsur yang harus diperhatikan ketika membuat iklan agar iklan tersebut efektif dan dapat menarik perhatian masyarakat. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan ketika membuat iklan. Pertama, headline atau judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Kedua, subjudul, merupakan gambaran garis besar produk. Ketiga, visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Keempat, isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Keragaman di lingkungan sekitar. Di sini terlihat warga sedang melakukan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Interaksi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan kerja bakti seperti pada gambar. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut sistem pencernaan pada beberapa hewan. Serangga dengan urutan organ pencernaan, mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, yang terakhir anus. Ikan dengan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, yang terakhir anus. Katak dengan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, yang terakhir anus. Kelompok reptilia dengan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus, yang terakhir kloaka. Burung
dengan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, yang terakhir, kloaka. Kelompok mamalia dengan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir, anus. Ruminansia atau kelompok hewan pemakan rumput-rumputan yang terjadi pada kelompok mamalia dengan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, rumen, mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus besar, yang terakhir anus. Ayo ceritakan urutan pencernaan dari hewan-hewan berikut. Sebelah kiri adalah kambing, dan sebelah kanan adalah ikan lele. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Perhatikan organ pencernaan pada manusia berikut: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut fungsi dari setiap organ pencernaan pada manusia. Pertama, mulut, tempat makanan dihancurkan. Kedua, kerongkongan, saluran penghubung mulut dan lambung. Ketiga, lambung, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Keempat, usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Kelima, usus besar, tempat penyerapan air sisa pencernaan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Keenam, anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita memerlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh seorang individu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu sama lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Berikut adalah contoh interaksi sosial di lingkungan keluarga. Yang pertama, makan bersama keluarga. Kedua, berpamitan saat berangkat ke sekolah. Ketiga, bercerita dengan anggota keluarga. Dan yang keempat, menonton televisi bersama keluarga. Berikut adalah contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. Pertama, berdiskusi kelompok. Kedua, bermain bersama teman. Ketiga, memberi salam pada ibu guru. Dan keempat, bercanda dengan teman. Berikut adalah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua, menyapa tetangga ketika bertemu. Ketiga, musyawarah dalam pemilihan ketua RT. Dan yang keempat, membeli jajan di warung.
Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia. Interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup sekitarnya terjadi secara alami. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat pun dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam sekitarnya, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Berikut adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Yang pertama, manusia dekat dengan sumber makanan. Kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Ketiga, nelayan berlayar sesuai keadaan cuaca. Dan contoh yang keempat, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Menentukan interaksi di lingkungan sekitar. Kita bisa menentukan interaksi di lingkungan sekitar kita. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, kegiatan yang dilakukan adalah makan bersama keluarga. Maka, makan bersama keluarga termasuk interaksi sosial. Berdiskusi kelompok juga termasuk interaksi sosial. Kerja bakti membersihkan selokan termasuk interaksi sosial. Kemudian, nelayan berlayar mencari ikan termasuk interaksi dengan lingkungan hidup. Begitu juga dengan petani menanam padi, termasuk dari interaksi dengan lingkungan hidup. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dapat diketahui dari cara menyanyikan lagu tersebut. Lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Lagu bertangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Berikut adalah contoh lagu yang bertangga nada mayor. Ayo simak lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Lagu bertangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ayo simaklah lagu berikut, yaitu lagu Syukur yang merupakan salah satu lagu yang bertangga nada minor.